Halo, perkenalkan aku Rizky Akbar Makarim. Di sini kita akan membahas etika privasi data di era digital, evaluasi penanganan kebocoran data oleh Cermati dan Lazada di Indonesia. Di sini aku akan dibantu oleh beberapa teman-temanku. Saya Eko Selamalullah. Aku Alfa Isnan Budi. Dan ini Halo semua, perkenalkan aku Sasi. Jadi, pada tahun 2020, terdapat 2 kasus besar kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Kasus pertama melibatkan perusahaan fintech Cermati dan kasus kedua melibatkan marketplace Lazada. Kasus kebocoran data pada Cermati terjadi ketika data ratusan ribu pengguna termasuk informasi sensitif seperti nomor KTP dan rekening bank bocor ke publik. Sementara itu, kasus Lazada terjadi ketika data ratusan ribu pengguna juga termasuk informasi kontak dan riwayat transaksi disebar secara ilegal. Adapun persoalan tersebut dikarenakan adanya akses ilegal yang diduga dari hosting pihak ketiga yang terakhir diperbaharui tahun 2009. Apa itu kode etik? setiap profesi tentunya memiliki kode etik yang unik, baik itu tertulis maupun tidak. Sebenarnya apa sih kode etik itu? Kode etik itu adalah seperangkat aturan, prinsip, atau pedoman yang mengatur tingkah laku seseorang atau kelompok dalam suatu profesi ataupun organisasi. Dan tujuan dari kode etik adalah untuk memberikan standar yang jelas tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam menjalankan tugas, serta mengarahkan anggota profesi tersebut atau organisasi dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diharapkan. Dalam kode etika sendiri, biasanya terdapat prinsip-prinsip seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme, juga dari aturan-aturan unik yang terdapat pada masing-masing profesi. Dan pada kasus kali ini, kita akan membahas kode etik terkait profesi data scientist, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apa saja kode etik sains data? Sebagai data scientist, terdapat banyak kode etik yang harus dipatuhi. Dalam kasus Cermati dan Lazada, beberapa kode etik di bawah inilah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pertama, data scientist wajib melindungi informasi rahasia yang diperoleh selama bekerja dan mempertanggungjawabkan pengelolaannya secara transparan sesuai kebijakan dan peraturan klien. Kedua, data scientist tidak boleh membagikan informasi klien tanpa izin, kecuali untuk mencegah bahaya serius atau tindak kriminal. Ketiga, data scientist harus melindungi informasi klien dari paparan yang tidak sah yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi pengguna, seperti penyalahgunaan identitas untuk tindak kriminal. Keempat, data scientist hanya boleh berbagi informasi dengan pihak yang berwenang dan tak perlu mengetahuinya. Kelima, data scientist wajib menjaga hak privasi pengguna dengan mencegah akses tidak sah, baik selama maupun setelah berakhirnya hubungan kerja. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan dari segi apa saja kode etik di atas dilanggar. Pelanggaran kode etik sains data. Nah teman-teman, Cermati dan Lazada melakukan pelanggaran etika sains data. Pelanggaran etika sains data apa sih yang dilakukan Cermati dan Lazada teman-teman? Nah, yang pertama kita bisa lihat dari segi akuntabilitas. Cermati dan Lazada gagal mempertanggungjawabkan pengolahan data pribadi pengguna mereka. Mereka tidak diberikan penjelasan secara rinci dan tidak diberitahu apa solusi dan langkah apabila terjadi kejadian yang serupa teman-teman. Yang kedua, dari segi keadilan. Pengguna tidak mendapatkan kompensasi, padahal di sini korban sangat dirugikan teman-teman. Nah, yang ketiga, dari segi non-maleficence. Korban di sini datanya pasti akan disalahgunakan untuk kriminalitas dan penipuan teman-teman. Nah, yang keempat, ini dari segi otonomi. Otonomi di sini yang dimaksud itu pengguna itu tidak diberi akses untuk menghapus data mereka teman-teman dan tidak mendapatkan akses untuk mengelola data mereka teman-teman. Nah, yang kelima adalah privasi. Privasi di sini sangat tidak dijaga teman-teman. Akibat kebocoran data tersebut, mereka tidak tahu data mereka sudah terekspos di mana saja. Dan itu pasti disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab teman-teman. Komentar, solusi, dan saran.
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data, melibatkan pengguna dalam pengambilan keputusan terkait data mereka, memastikan perlindungan data yang memadai dan sesuai dengan standar keamanan terbaik, memberikan kompensasi yang adil bagi korban kebocoran data, menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam budaya organisasi dan praktik bisnis. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa di lain kesempatan.